Shalom sahabat-sahabat GKPS TV dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang menjadi pegangan kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami boleh bangun dari tidur kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa, sebelum kami menjalani kehidupan kami ingin disapa melalui firman Tuhan yang menjadi pegangan, yang menjadi pedoman di dalam kami menjalani hari-hari kami. Oleh sebab itu Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan, yang mengingatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. 1 Petrus Bindu 1, pasal yang pertama, ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi saya bacakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat GKPS TV dimanapun berada, di dalam dunia pertanian ada yang dinamakan dengan bibit unggul, ataupun di mana kualitas bibit ini akan lebih baik ataupun lebih bagus daripada bibit yang lain, sehingga dia dinamakan bibit unggul. Nah, menarik sekali kalau kita melihat firman Tuhan pada saat ini, di mana Petrus mengingatkan orang-orang percaya pada saat itu tentang keberadaan diri mereka. Dengan tujuan apa? Supaya mereka mengenal siapa mereka sebenarnya. Di mana pengenalan mereka akan diri mereka, disitulah juga yang akan mengarahkan mereka, yang akan menentukan mereka untuk bagaimana menjalani kehidupan mereka. Di mana kalau kita melihat jemaat mula-mula pada saat itu, salah satu pergumulan adalah ketika mereka menghadapi tekanan-tekanan yang datang dari luar komunitas orang percaya atau dari luar diri mereka yang boleh menekan kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Sehingga begitu luar biasa tantangan yang mereka hadapi. Dan ada juga tantangan yang hadir di dalam kehidupan jemaat itu sendiri, dalam komunitas itu. Bagaimana ancaman perpecahan itu juga boleh mengancam kebersamaan jemaat yang ada pada saat itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali sebelum kita masuk di dalam ayat yang ke-23 ini, Petrus juga mengingatkan kepada jemaat gereja mula-mula pada saat itu di dalam ayat-ayat sebelumnya, secara khusus di dalam ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dikatakan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu dengan sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Apa yang boleh kita lihat di dalam firman Tuhan? Surat Petrus ini ingin mengingatkan kepada kita pada saat ini, ketika kita menyadari siapa kita, bahwa kita adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-23, kita adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Kita adalah orang yang sudah dilahirkan kembali, di mana kalau kata dilahirkan kembali ini bukan seperti perbincangan Yesus dengan Nikodemus, di mana Nikodemus menganggap pasal dilahirkan kembali itu seperti bagaimana mungkin orang bisa lagi kembali kepada orang yang sudah dilahirkan kembali ke dalam rahim ibunya. Tapi dilahirkan kembali yang ingin dikatakan di sini bagaimana ketika dia menerima Kristus dan hidup di dalam firman Tuhan. Nah, ini yang menarik kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
di mana Petrus ingin mengingatkan kepada jemaat mula-mula pada saat itu tentang siapa mereka. Kenali dirimu. Pengenalan kamu akan dirimu itu akan menentukan bagaimana kamu melakukan setiap tindakan di dalam perjalanan kehidupanmu. Dikatakan adalah bahwa kita orang yang sudah dilahirkan kembali dari benih yang tidak panah, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah bagaimana menceritakan tentang apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Berarti dengan kata lain, dilahirkan kembali di sini adalah ketika kita sudah menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengimani Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga iman itulah yang menggerakkan kita di dalam menjalani kehidupan kita, termasuk yang dikatakan bagaimana kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh mengamalkan kasih persaudaraan, sehingga hidup kita itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang pertama firman Tuhan ingin mengatakan, sadarilah bahwa kita adalah orang yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Orang yang percaya, kita sudah lahir baru di dalam Tuhan. Berarti ada sebuah perubahan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu kita mengarahkan kehidupan kita hanya kepada apa kata Tuhan saja. Kita hanya mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan yang harus kita lakukan, termasuk bagaimana kita boleh menjaga kasih yang tulus ikhlas di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh menjadi kesukaan bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga hidup kita boleh menjadi saksi, setiap perbuatan, setiap perkataan kita boleh menjadi saksi pasal Kristus, sehingga orang lain semakin menerima, semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Shalom, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menyadarkan kami, mengingatkan kami akan keberadaan kami. Kami yang sudah hidup di dalam Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa, untuk kami boleh menyatakan itu melalui setiap perbuatan kami, melalui setiap tindakan, setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kehidupan kami itu boleh menjadi kesaksian pasal iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga orang lain juga boleh semakin mengenal Tuhan, semakin percaya dan mau memberikan diri mereka untuk menerima Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pakai kami ya Bapa, sehingga hidup kami boleh menjadi batu lompatan untuk orang lain semakin menerima Tuhan dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami. Kami mau serahkan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuat dan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKPS